Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Ibu Cindy selaku dosen BK Pribadi Sosial dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah karakteristik kecakapan pribadi sosial. Perkenalkan, nama saya Mufid yang akan bertugas sebagai moderator. Pada hari ini, saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya, yaitu Afaf Akiko Nabila, Sheila Ayuning Tias, Ainun Kusnita Salsabila Zain, dan Rizkayatul Bahria. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah yang pertama sesi pembukaan, yang kedua sesi penyampaian dan penyajian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir sesi penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilakan untuk Mbak Sheila. Maaf sebelum Sheila membahas materi ini, saya akan membahas lebih dulu tentang karakteristik kecakapan pribadi sosial. Kemarin kan sudah dijelaskan sama Bu Cindy tentang karakteristik kecakapan pribadi sosial, dan kalian tahu kalau di PPT ini kan masih kurang karena di PPT ini hanya memuat tentang kecakapan sosial saja. Nah, di sini saya akan membantu sedikit menambahkan materi tentang apa itu karakteristik kecakapan pribadi. Nah, dari sebuah artikel yang saya baca, Roger menekankan bahwa kecakapan pribadi merupakan pengaktualisasian atau master motif yang mempresentasikan tendensi 37 inherent pada manusia untuk mengembangkan skill dan kapasitas potensi yang mereka miliki. Nah, si Roger ini mengatakan bahwa orang-orang yang mempunyai kecakapan pribadi itu memiliki 3 ciri, yaitu yang pertama, ada kekuatan tersendiri dalam memotivasi kepercayaan diri, berdaya diri, memiliki kreativitas dan penguasaan pengalaman. Dan yang kedua, mereka menguasai tujuan hidup esensi dari kehidupan yang mereka jalani. Dan yang ketiga, mereka mampu mengevaluasi pengalaman tingkah laku yang ada di sekitarnya, lalu mereka bisa menjadi penggerak bagi setiap individu untuk aktif berkreasi menggunakan segenap potensi dan kemampuan yang mereka miliki. Nah, untuk materi selanjutnya adalah materi tentang perkembangan masa dewasa. Perkembangan masa dewasa ini dibagi menjadi 3. Nanti akan dibantu jelaskan oleh rekan saya. Untuk materi selanjutnya dipersilakan. Maaf Mbak Sheila, suaranya kemudi. Iya, maaf sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tugas perkembangan masa dewasa awal. Masa dewasa awal adalah masa pencarian kemantapan dan masa reproduksi, yaitu suatu masa yang penuh dengan masalah dan ketegangan emosional. Jadi periode isolasi sosial, periode komitmen, dan masa
ketergantungan, perubahan nilai-nilai kreativitas, dan penyesuaian diri pada pola hidup yang baru, kisaran umur 21 sampai 40 tahun. Nah, bisa disimpulkan bahwa dewasa awal merupakan masa di mana individu siap berperan dan bertanggung jawab, serta menerima kedudukan di dalam masyarakat. Masa untuk bekerja, terlibat dalam hubungan sosial masyarakat, dan menjalin hubungan dengan lawan jenis. Selanjutnya, nah, tugas perkembangan masa dewasa awal yaitu yang pertama memiliki pasangan hidup, belajar membangun kehidupan rumah tangga, menjadi warga negara yang baik, dan mencapai peranan sosial. Nah, jika saya simpulkan, jadi tugas perkembangan pada masa dewasa awal adalah membentuk hubungan akrab yang lebih intim dengan orang lain, menerima dan bertanggung jawab mengenai kehidupannya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Yaya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Mbak Sela. Nah, seperti teman-teman ketahui, bahwa dalam mempelajari perkembangan tidak terlepas melihat perkembangan manusia itu sendiri, termasuk dalam aspek psikoanalisisnya. Pada kali ini, saya berkesempatan untuk memaparkan materi tentang dewasa madya. Nah, apa sih dewasa madya itu? Dewasa madya merupakan usia madya pada masa kritis di mana baik generativitas atau kecenderungan untuk menghasilkan dan stagnantasi atau kecenderungan untuk tetap berhenti akan dominan. Pada masa usia madya, orang akan menjadi lebih sukses atau sebaliknya. Mereka berhenti tetap tidak mengerjakan sesuatu apapun lagi. Dapat disimpulkan bahwa usia madya adalah usia setengah baya yang dipandang sebagai masa usia antara usia 40 sampai 60 tahun dan ditandai oleh adanya perubahan-perubahan fisik. Yang pertama adalah perubahan fisik, yang kedua adalah perubahan mental, dan yang ketiga adalah perubahan minat. Ketiga perubahan tersebut merupakan masa kritis pada perkembangan dewasa madya. Pada umumnya, manusia pada periode ini sudah mapan, berkeluarga, dan memiliki anak. Untuk manusia yang berkarir, periode ini merupakan periode puncak keberhasilan di mana manusia dapat mempengaruhi orang lain. Pada periode ini, dikondisikan bahwa fisiknya sudah tidak sekuat periode sebelumnya. Dan seringkali penyakit fisik itu muncul. Nah, pada periode dewasa madya ini, pada wanita biasanya sekitar usia 50 tahun akan mengalami menopause. Dan pada laki-laki sekitar 60 tahun akan mengalami climacteric syndrome, yaitu perubahan pada gairah seks. Slide selanjutnya adalah tugas masa perkembangan masa dewasa madya. Yang pertama ada penyesuaian diri terhadap pemantapan dan pemeliharaan standar hidup. Dan yang kedua ada penyesuaian diri terhadap perubahan fisiologis atau mental. Ketiga mencapai tanggung jawab sosial. Dan yang keempat membantu anak-anak remaja belajar untuk menjadi makhluk sosial yang baik. Dapat saya simpulkan bahwa tugas-tugas perkembangan pada usia madya adalah tugas yang berkaitan dengan perubahan fisik, tugas-tugas yang berkaitan dengan perubahan minat, tugas-tugas yang berkaitan dengan kehidupan keluarga, dan tugas-tugas yang berkaitan dengan penyesuaian kejujuran. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Mbak Afaf. Baik, terima kasih Mbak Ea. Saya akan melanjutkan presentasi, yaitu tugas perkembangan dewasa akhir atau yang disebut juga masa usia lanjut. Pada masa usia lanjut ini, rentan dalam kehidupan seseorang. Masa ini dimulai dari umur 60 tahun sampai meninggal yang ditandai dengan adanya perubahan fisik dan psikologis yang menurun. Pembagian masa dewasa menjadi beberapa fase,
tidak akan dapat menjelaskan proses perkembangan secara universal, sebab ciri-ciri kedewasaan yang disebutkan tidak sama pada setiap orang. Namun perlu diingat bahwa pembagian fase-fase kehidupan tersebut pada dasarnya mempunyai sifat yang normatif dan masih sering dipakai dalam standar tingkah laku. Di negara berkembang atau bahkan yang telah maju sekalipun, fenomena sosial clock atau standar yang berlaku di suatu masyarakat, artinya seseorang masih selalu diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan sosial dan penghargaan masyarakat terhadap peran yang harus dijalaninya pada usia-usia tertentu. Next. Adapun tugas masa perkembangan dewasa akhir yang pertama yaitu menyesuaikan diri dengan masa pensiun dan berkurangnya penghasilan keluarga. Yang kedua, menyesuaikan diri dengan peran sosial secara luas. Yang ketiga, penyesuaian diri terhadap perubahan fisik. Dan yang terakhir, menyesuaikan diri dengan kematian pasangan hidup. Baik, kesimpulan dari pembahasan makalah di atas dapat kami simpulkan bahwa usia dewasa adalah akhir dari usia kehidupan manusia dengan segala aspek dan warna-warni kehidupan yang telah dijalani dalam kehidupan. Kehidupan dewasa adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa untuk selalu disyukuri dan terus beribadah untuk bersujud kepadanya. Usia dewasa yang mengalami berbagai macam masalah, tekanan mental, mampu bangkit menjadi individu yang tangguh. Karena mampu memaknai ketetapan dan ketentuan Tuhan Yang Maha Esa meski sulit untuk melupakan masa lalu. Kepada pihak yang berkewajiban membantu korban konflik untuk terus tetap berbuat yang bermanfaat. Sebagai kompensasi dari pemerintah agar dapat meringankan beban yang dihadapi. Baiklah teman-teman, kita telah mendengarkan pemaparan materi dari kelompok penyaji yang sangat luar biasa. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab dengan peraturan yang akan saya bacakan. Kesempatan tanya jawab kita laksanakan untuk 5 orang penanya. Waktu tanya jawab kami batasi selama 10 menit. Selama proses diskusi berlangsung, audien diharapkan untuk tenang dan saya tunjuk yang dapat berbicara. Untuk sesi tanya jawab pertama, saya persilakan bagi audien yang ingin bertanya. Oke, kita lanjutkan ke Firlenda untuk pertanyaannya ya teman-teman. Terima kasih. Bisa diakhiri, Mufid? Baik. Demikian tadi diskusi kelompok kami. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kesalahan saya. Marilah kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sepenuhnya saya kembalikan kepada Ibu Cindy selaku dosen pengampu BK Pribadi Sosial.